ini belum ada alatnya. Spesialis jantung ada, spesialis kelamin ada, spesialis kulit ada. Belum pernah saya ketemu sama orang kenal Ustaz Somad, saya dokter spesialis hasad. Belum pernah ada. Yang hasad itu yang tahu kita sendiri. Menengok kawan rumahnya direhab, tiba-tiba berdenyut jantung, itu tanda-tanda hasad. Menengok kawan motornya baru, tiba-tiba panas dingin, itu hasad. Menengok kawan beli kulkas, awal bulannya kedinginan, itu tanda hasad. Menengok kawan remok, kita pula yang sakit, itu hasad. Kenapa? Karena gangguannya pada pikiran, gangguannya pada hati. Kalau sudah hati rusak, itulah laknat yang pertama. Coba tengok dalam ayat Tuhan. Khatamallahu ala qulubihim, hati dulu. Setelah hati, wa ala telinga. Setelah telinga, wa ala, itu pula enaknya ceramah di Islam panjang. Apa Quran semuanya? Bapak saksikan di TV, selama saya menyampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Tidak, selesai. Itulah inti daripada halal bihalal. Mudah-mudahan Ibu sudah memaafkan suami, amin. Mudah-mudahan suami sudah memaafkan istri, amin. Nampaklah video seorang istri mencium tangan suami minta maaf, lalu ada caption komen di bawah, makhluk terkuat di dunia sedang terkalahkan. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan telur ayam disangkak lagi bersentuh, apalagi lah cakap, lidah, hati manusia. Setajam-tajamnya pisau, setajam-tajamnya sembilu, hanya kulit yang luka. Tapi kalau lidah sudah ke hati, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh dilekat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Mudah-mudahan kita semua bisa memaafkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena semua judul ini tidak akan mungkin bisa kita laksanakan. Unggul, agamis, sejahtera. Tapi kalau kita belum bisa untuk menghilangkan dendam kesumat, sakit hati, hasad dengki, semuanya berawal dari hati. Doakan supaya bukan jamaah yang baik, bukan pejabat-pejabatnya, tapi yang ceramah ini juga mudah-mudahan hatinya juga dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama yang merusak hati kita ini, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Hasad. Hasad itulah pokok pangkal. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Iblis keluar dari surga bukan karena dia digoda setan. Mana berani setan menggoda iblis? Dia cicaknya. Mohon maaf aja ya, mana ada setan berani menggoda iblis? Orang iblis itu induknya, orang dia bosnya. Lalu iblis keluar surga. Kenapa dia dikeluarkan Allah? Karena dengki, hasad menengok Adam yang diciptakan dari tanah, yang rendah, yang hina. Kok tiba-tiba seluruh malaikat disuruh sujud kepada dia? Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa
letaknya rendah di tapak kaki. Kenapa dia yang dihormati para malaikat? Jadi kita ini anak cucu Adam, memang kita ini semuanya dari tanah. Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa ada yang ngaku yang sombong kotor? Ya, sesuai dengan tanah macam-macam juga sifatnya. Ada tanah itu bawaannya mau mengaku aja itu tanah sengketa. Ada tanah itu bawaannya mau, ada model manusia ini mau membebankan semua bebannya ditimpakan itu tidak. Nah, ini mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Tapi yang model-model begini ini tak ada di Selat Panjang. Di Selat Panjang itu baik-baik semua. Kenapa? Karena diciptakan dari tanah gabung. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokok pangkal yang pertama adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu dia hasad. Tak senang iblis menengok Adam dapat nikmat. Itulah dia hasad. Saya terus terang, begitu dapat kabar Pak Asmar menang jadi bupati, muncul juga hasad dalam hati saya. Malah kelebihan Pak Asmar. Terus terang, saya Pak orang itu ada rezeki saya, tapi saya cakap. Penasaran. Kalau karena Asmar itu dari bahasa Arab, artinya hitam manis. Ya Asmar latin sani, ya Asmar latin sani. Kalau asal lain harus kamu melawak. Oh my black sweet, don't forget me. Jadi dia Asmar kalau yang hitam manis, latin sani, jangan kau lupakan aku. Tolong yang menyanyikan ini hanya ibu saja. Nah, sampai kalian lapar belum nyanyikan. Tadi saya tanya, Pak Bupati, ya, ini kami Pak Maaf. Saya tengok perjalanan Pak Bupati, SD, SMP, Semean, di sini, di Selat Panjang. Habis itu sempat di pesantren Darun Nahdlatul Ulama. Habis itu masuk polisi. Habis masuk polisi, keliling jadi Kapolres, keliling. Berjumpa pula kami pernah waktu saya tabligh akbar di Bagan Batu. Yang saya hormati Bapak Kapolres, rupanya beliau itu Kapolsek. Dibisikkan panitia, Kapolsek. Mudah-mudahan jadi Kapolres. Habis itu selesai pensiun, pulang ikut pilkada jadi wakil bupati. Habis itu naik jadi bupati. Habis itu ikut lagi mencalon bupati. Duduk. Apa amalan bapak? Saya tanya. Kenapa Ustaz tanya? Ya, mana tahu nanti ada orang nanya pas musim-musim kampanye itu saya jawabkan. Tak tahu kan Pak Ustaz, mungkin udah takdir. Cuman saya ini kalau dia ini hanya orang, saya tak melawan Pak Ustaz. Kemudian saya kalau ada orang susah, saya tolong sesuai kemampuan saya. Dan satu yang saya catat, beliau tak ada dendam. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya tanya Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi, ini Pak Bupati Meranti sekarang Pak Asmar dengan Pak Muzamil. Iya. Dulu waktu kampanye saya tidak ada mendukung mereka ini, tidak ada kampanye bernama kita. Ada saya datang kampanye kemarin. Apa tak ada orang? Terus saya mau cerita. Ini saya jumpa Ustaz ini. Beliau kata dia waktu saya di rumah, pas saya tengok dari cara menyambutnya, dari salamannya, termasuk dari mulai kambingnya memang tak ada. Jadi rupanya kunci adalah bersihkan dari hasad, Kalau terima, ampun kami dari tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Tapi itu baru 50%.
itu hasad. Tapi kalau orang hatinya tenang, pas ditanya, kau yang mau dia kuliah bahagia, kau yang mengurus KKN-nya ya, sekarang ini kaki orang lain. Cinta kan tidak mesti memiliki. Memang ke depan orang mau tenang, tapi di rumah 3 langkah lagi. Maka kawan yang lain menghasut, itu kan budak sapanya yang melanggar kuliah dulu. Iya, dipukul ombak di pos gelombang kau dulu membawa dia ke sana kan. Iya, sekarang ini kaki orang lain. Cinta tidak bisa memiliki. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana. Mungkin Allah sudah menyiapkan untuk aku yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih tinggi, yang lebih baik. Mana? Lu nampak. Jadi kita sedang memanage hati kita. Saya ceramah tentang hasad ini bukan berarti hati saya bersih. Saya kemarin pergi ke Batam, masuk pesawat, masuk airport sudah cari kasir yang baru, bunyilah detektor di pintu. Mohon maaf Pak, jamnya dibuka, masuk lagi. Mohon maaf Pak, dompetnya rupanya ada duit kerinci di dalam. Ikan pinggangnya Pak, udah lama nggak pernah mengikat ikan, ketinggalan biasa masuk pesawat. Sepatu, udah. Bayangkan kalau orang Jepang membuatkan detektor pintu, tapi bukan detektor logam. Detektornya adalah detektor hasad. Lalu dipasang di pintu Masjid Agung Selatan. Siapa saja lewat di pintu itu asal ada hasad berbunyi. Itu maka saya masuk dari pintu belakang. Karena saya mau ceramah tentang hasad. Kalau semua tadi pasang pintu detektor hasad, lewat saya dari pintu itu. Pas saya lewat berbunyi. Hasad 90%. Tiba-tiba saya ceramah. Mari bersihkan hati kita dari hasad. Apa kata ibu-ibu dekat pintu? Allah masih menutup hati kita. Allah sayang sama saya. Hasad diri saya ini masih bisa ditutup dengan 3. Pertama, tutup dengan singlet. Kedua, tutup dengan baju. Ketiga, tutup dengan sorban. Keempat, tutup dengan peci. Kelima, tutup dengan cakap. Tapi sampai masanya nanti, yauma tubalas sarair, pada hari itu dibukakan Allah segala rahasia. Maka kalau Bapak Ibu mau mendoakan saya malam ini bangun tahajud, di antara doa yang saya minta request, boleh saya minta doakan, bersihkan hati Ustaz Somad dari penyakit hasad. Amin. Ustaz Fauzi, dulu saya kalau datang ke Selat Panjang, ditampung Ustaz Fauzi di kantor beliau. Tuh sampai masih ada kantor Ustaz Fauzi. Situ kami duduk. Ada khusus kamar tempat saya menulis. Sekarang Ustaz Fauzi sudah punya pondok pesantren, santrinya 500-an, gedungnya tinggi menjulang, masjidnya bagus. Sudah selesai. Dalam proses insyaAllah. Amin. Tanahnya luas, ada kolamnya, muncul juga Ustaz Fauzi ini menjadi kiai ini. Alhamdulillah. Satu sisi bersyukur kepada Allah. Dulu di bawah Ustaz Fauzi lah kami naik speed dari Selat Panjang, kapal kayu, sampai turun sana naik ojek. Saya pun naik ke atas. Saya bilang sama Pak Ojek, ojek jangan lagi, jangan lagi, pelan-pelan sedikit. Ya, sokok. Kok masuk sana. Sampai situ kami berhenti di masjid. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan selamat datang dari tokoh masyarakat yang sekaligus Bapak Kepala Desa. Maju, rupanya saya pukul bahunya. Malah sang ojek itu punya kades. Sesudah itu saya jemput orang saya tanya apa gambar dulu. Sakitnya
tak seberapa majunya itu. Tapi yang Allah masuk kami tidur di emperan masjid. Datang tim media Ustaz Fauzi, saya sedang tidur di emperan masjid itu di pulau-pulau, dipoto mereka, dipoto, di-uploadnya ke Instagram, ke TikTok. Oh, di komen orang, betapa rendahnya hati Ustaz Salman. Ustaz yang tawadhu, tidak cinta pada dunia. Makanya saya kadang kalau sedang berdoa kepada Allah, mungkin amal-amal ini sudah habis karena dipuji-puji orang. Mungkin amal-amal hati ini sudah rusak. Tapi saya ceramah kesana kemari. Saya khawatir amal ceramah ini sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Udahlah hasad dengki di hati, amal habis pula. Tinggal ada satu harapan. Apa itu harapan? Saya dengan percaya Bapak Ibu semua ini pasti mendoakan saya masuk surga. Bunyi amin cepat. Amin ya Rabbal. Sholawat. Mungkin berkat sholawat itu nanti kita masuk surga karena sholawat tak ada dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ini masjid ini pakai AC. AC-nya ini hidup apa tidak? Hidup. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Itu kan bergoyang-goyang juga. Itu juga hidup. Tapi kenapa panas? Karena jumlah kita di dalam ini sudah tidak sesuai lagi. Kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini duduk kita ini sudah rapat. Karena rapat maka jendela dibuka. Yang di dalam ini yang merasa kami yang awal datang, kami yang cepat datang, kenapa kami duduk di sini? Ustaz Salman yang lambat datang, karpetnya 2 lapis, bolu-bolunya 4. Jangan tengok itu, tengok yang di jendela Tuhan. Baik guys. Nah, syukur kita. Yang berdiri pun lihat, ya Ustaz Salman, kami berdiri bila pulang menengok Ustaz. Mereka cuma berdiri, aku udah berdiri, aku cakap juga. Mereka cuma berdiri, senyum, aku udah berdiri, cakap juga. Sebetulnya saya bisa aja minta kursi. Minta saya kursi, minta saya meja, bisa. Tapi kenapa saya mau berdiri? Supaya nampak oleh jamaah yang ada di ujung. Orang ini sebetulnya selalu mendengarkan ceramah saya. Jamaah ini datang malam ini mau menengok, mana orang yang menghabiskan paket kali 2 giga ini? Udah jalan-jalan datang, duduk pula masuknya dari belakang, bersalaman tak bisa, foto tak bisa, menengok mukanya yang umur 27 tahun itu berpayahkan dengan kita. Tulisnya nanti di komen-komen di Instagram itu. Jadi Ustaz Salman selalu membaca komen-komen di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ada juga yang saya baca. Tapi kalau asal menyakit-nyakitkan hati saya lewatkan. Asal menyakit-nyakitkan saya lewatkan. Tapi beberapa ada yang saya ingat. Ada komen itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Karahatun nikmah alun-alun. Bagaimana
Yang pertama caranya adalah menyadari bahwa kita sakit. Kalau saya tak tahu bahwa saya sakit, pagi minum teh gula 2 sendok, siang minum kopi gula 2 sendok, malam minum susu gula 2 sendok, habis 1 toples tubuh saya. Tapi kalau saya sadar bahwa saya sakit gula, mudah-mudahan yang sakit sehat. Kalau saya sadar dikasih minum gula, seno tusuga, katakan tidak pada gula. Jangan minum gula. Ustaz Somad minum gula? Tidak, saya tak minum gula. Takut diabetes. Kenapa? Karena takut bahayanya. Nanti kalau kena diabetes, lukanya tidak kering-kering, berulang, darah mengalir, dipotong, diamputasi. Takut. Maka kalau kita sudah ada rasa takut, hasad ini lebih ngeri daripada diabetes. Apa bahaya hasad? Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu penyakit hasad. Fa'innal hasada, karena sesungguhnya hasad yang ulul hasanat, memakan semua amal-amal. Tarawih hilang, witir melayang, hatam Quran terbang, habis. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api memakan kayu kering, 5 menit jadi alam, 5 menit jadi abu, selesai. Begitulah amal kita hilang. Mudah-mudahan kita selamat dari hasad. Amin. Hasad tidak takut Bapak Ibu. Ada orang kena penyakit. Saya pergi ke rumah sakit di Pekanbaru. Nama rumah sakitnya tak perlu disebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Pak dokter, Pak dosen. Iya, Ustaz Somad. Lagi di mau siapa? Mertua saya, Ustaz. Mertuanya sakit? Iya. Sakit apa, Pak? Ya, sakitnya biasa orang tua kepleset sedikit, tergores kulitnya. Lalu datang dokter mengatakan, Bu, ini kulit yang tergores ini nanti jadi luka, melebar, membusuk, berulang, dipotong. Lalu kemudian sekarang koma dia, Ustaz. Tapi belum titik lagi. Masih koma. Lama saya berpikir, sebetulnya sakit itu sedikit aja. Kenapa menjadi ketakutan? Akhirnya detak jantung tak normal. Akhirnya kesumbat darah kepikiran. Akhirnya opname masuk ke ruang, tertulis besar di situ ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see. Nampak bisa mencari awal-awal saya tidak. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Kenapa orang bisa kena penyakit gula padahal mereka ada minum teh? Saya ini orangnya suka penasaran. Pak dokter, ya. Kenapa orang bisa naik darah tingginya, naik kolesterolnya, padahal tak ada makan daging kambing, tak ada susu, tak ada gula, tak ada kolesterol, kok bisa naik? Sebetulnya Pak Ustaz, ini bukan masalah makanan. Terus masalah apa, Pak? Masalah psikologis. Masalah lembut psikologis. Kalau bahasa Ustaz, musuhan. Tapi kalau kita hati ini dibersihkan, maka insya Allah bersihkan hati. Selesai wudhu, mata sudah bersih, telinga sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, kaki sudah bersih, tapi hati belum. Maka sebelum sembahyang, Allah waj'alni minat tawabin, waj'alni minat mutatahhirin, waj'alni min ibadikas, waj'alni minat mutatahhirin. Bersihkan hati dari hasad. Bagaimana cara membersihkan, Pak Ustaz? Cara membersihkan yang pertama, sadari kalau saya kena hasad ini, nanti amal saya hilang, puasa terbang, sedekah melayang, zakatnya tidak ada sama sekali. Maka insya Allah datang rasa takut kita. Kalau kita kena penyakit zahir, ada alatnya untuk
gangguannya pada hati. Kalau sudah hati rusak, itulah laknat yang pertama. Coba tengok dalam ayat Tuhan. Khatamallahu ala qulubihim, hati dulu. Setelah hati, wa ala telinga. Setelah telinga, wa ala, itu pula enaknya ceramah di saat panjang. Apa Quran semuanya? Tapi yang ayat pangkal aja. Bukan awal Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa summun bukmun umyun summun buka bukmun bisu umyun buta, tak lagi bisa mendengar, tak bisa menengok, tidak lagi bisa berkata. Fahum la yubsirun, tak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena hati sudah terkunci, telinga tertutup, mata tersumbat. Itulah azab di atas azab. Maka cara yang pertama, sadari bahaya. Yang kedua, datang kita ke tempat orang yang dapat nikmat itu. Datang, jangan takut, jangan cemas. Saya memang undangannya sudah datang ke Ustaz, tapi saya tak sanggup datang untuk naik ke atas pelaminan itu. Kuatkan dirimu, naik ke atas, ucapkan Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Saya tak sanggup kalau jadi saya menangis di situ. Nanti tahan dulu air mata. Nangisnya nanti di depan tongkat. Sementara di situ keluarkan dulu hati. Saya menikah sudah 10 tahun, Ustaz, belum ada anak. Dia nikah Januari, April lahir. Apakah sakit hati saya, Ustaz? Ini diundang pula lagi akikah anaknya. Muncul masalah, muncul lagi. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh. Datang, jangan cari-cari alasan. Bro, nanti datang ya acara akikah anakku. Datang. Ini kadang banyak orang cari alasan. Aku nggak bisa makan kambing. Aku sudah belum makan. Padahal itu masalah kambing. Ada datang situ ucapkan doa. Ini anaknya, iya. Barakallahu dan barakal mawud wa syakaratal wahid wa ruzqta bil rahim wa balagha asyuddah. Aku tak hafal doa yang Ustaz. Gerak-gerak dulu. Kuatkan hati, datang. Bro, mesti datang kalau ya. Aku ada acara kenduri kelaparan. Jangan sakit, bukan sakit. Aku kan rumah baru. Terus lengkap sama isinya orang rumah baru. Mati. Datang, ikut ucapkan selamat. Selamat menempuh debat. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bisa menahan makan, banyak orang yang bisa menahan minum, tapi tak banyak orang yang bisa menahan hasad di hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa, insyaallah. Amin. Saya tak juga bisa. Tapi berkat doa jamaah kita berusaha. Saya kalau ceramah itu sebetulnya bukan sedang menceramah Bapak Ibu, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah minta bersihkan. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sendiri di rumah, sebutkan usolli sunnatal hajat, tolong aku bersihkan hatiku ya Allah. Tapi kalau sholat hajatnya di masjid agung, tak usah. Jangan di sini usolli sunnatal hajat. Sakit kalian itu nengok dia ya Allah. Jangan. Jadi banyak orang sunat seperti aku. Usolli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Bersihkan hatiku dari penyakit hasad, dengki,
musuh hati, dendam kesumat, maka setelah itu Allah akan menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati ini memang di dalam badan kita, memang dia kita bawa sejak dalam rahim ibu kita, tapi hati bukan milik kita. Maka minta kepada dia yang punya hati, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada, ala fil jasadi mudghah, di dalam badannya ada segumpal, ada sekepal. Kenapa Nabi menyebut sekepal? Karena rupanya jantung itu sesuai dengan besar kepala anak kita. Jantung saya, karena saya kurus sebesar ini. Kalau bapak orangnya tegak, besar jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang, berbentuk berdetak, dua-dua jantung di bawah. Coba kalau tidak, kayak apa kita bisa dan kita semua sehat, dan juga berdetak. Jantung ini dia kalau normal bisa dirasakan ini, tapi kalau tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya tengok dari tatapan wajah dan senyum jamaah, ini kelihatannya wajah yang penuh kebahagiaan dan tak menyangka. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya lepas. Orang kalau banyak masalah tak bisa senyum lepas. Kalau senyum terpaksa, sikit. Bahagia itu letaknya bukan di rekening, bahagia itu letaknya bukan di tangan. Bahagia itu letaknya di hati. Makanya kita minta, Nabi Muhammad minta. Bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta, tapi itu hafal ayatnya. Rabbi shrah li, lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi shrah li. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih Allah. Ayat itu apa ini? Apa? Alam nashrah. Belum dilapangkan dada. Makanya kalau hati kita sedang susah, sedang suntuk, hafalkan doa ayat Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Dekat kawan kita, silakan dia Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Kenapa kau baca ini? Entah, hanya ngomong kau sudah tidak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Walaupun kecil perbuatan baik jangan sepelekan. Apa itu perbuatan baik walaupun kecil? Antal ma'afal wajhin walmin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Kenapa wajahnya cerah? Wajah cerah bukan ada skincare. Berapa banyak orang pakai skincare mukanya ulang, muka putih dan hitam. Ustaz Muhammad ini ceramahnya pakai nyindir-nyindir nih. Saya ustaz yang tak bisa dipesan-pesan isi cakap saya. Tak ada orang mau bisikan saya. Saya bercakap sesuai apa yang ada di pikiran saya. Kadang-kadang keluar dari tema. Contoh, maaf. Nah, apa yang berpikir saya tidak bisa cakapkan. Jadi saya tidak akan menyindir-nyindir, ngomong-ngomong jamaah. Dan kunci mendengar ceramah seorang ustaz saja. Jangan disibuk. Ada orang-orang sibuk pulang meninggal. Ada bapak ibu di situ. Bagaimana cara bersih dari hasad? Sadari bahwa kita sakit. Bagaimana sudah bersih dari hasad? Apa efek bahaya hasad hilang? Bagaimana sudah bersih dari hasad? Doakan orang yang dapat nikmat itu, dapat anak, dapat rezeki.
bersihkan hatiku ya Allah. Yang kelima, bagaimana supaya bersih dari asap? Pikirkan kalau kita mati bawa apa? Ustaz Fauzi, mohon maaf ya sampai bulan. Ustaz Fauzi ini punya murid 500 orang hafal Quran. Satu hari mengulang hafalannya 2 juz. Berarti setiap satu murid itu 1 bulan hafal 2 kali. Kali 500 santri. Berarti Ustaz Fauzi dapat amal mengajar 1000 kali hafal dalam setahun. Kita, anak kita 3 orang hafal Quran. Kulunina. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Saya tadi Pak Ustaz tidak hafal Quran, tapi ingin dapat pahala dapat hafal Quran. Saya ini bukan Ustaz, tapi ingin dapat amal jariah. Mudah saya datang ke Ustaz Fauzi, tanya dia, mana kelas yang belum selesai, mana asrama yang belum selesai. Saya mau setelah pengajian besok kami datang di akbar di pesantren, datang Ustaz Fauzi tanya, mana kelasnya, mana asramanya, mau mampu enggak, tanya aja. Ini ibu yang menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu yang punya majelis taklim, datang. Kami nama majelis taklimnya majelis taklim Al-Ikhlas. Kami mau bantu Ustaz Fauzi 1 kelas, tapi tolong nama kelasnya kelas Al-Ikhlas dan ada foto kami di situ. Kira-kira bisa? Ini namanya kelas Al-Ikhlas. Ada gambar hidup di situ dipajang, tempel. Enggak. Lalu kemudian, tapi yang paling bisa menolong agama Allah, saya dengan ceramah, dengan takbir akbar, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan tanda tangan, itu yang dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Itu kalau saya takbir itu berarti saya ceramah 45 menit. Tadi sebelum saya mulai dari setengah 9, sekarang sudah jam 9.15. Itu berarti 45 menit saya ceramah. Itu saya bertakbir untuk ngetes suara. Nah kalau begitu bunyi takbirnya itu tahanlah agak sejam. Jamaah mana? Ibu sanggup? Bapak kuat? Aku tak sanggup. Subuh tadi pengajian di Masjid Raya yang besar di Batam. Habis itu dibawa naik motor Kap 70, hampir tanggalannya melawan hati dan nafsu. Habis itu dibawa kelas 1 pengajian. Habis itu naik speedboat 5 jam. Mau masuk ke toilet, buang air kecil, tengok ada pula orang muntah di dalam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sakit-sakit ini. Berkat doa kita semua. Sampai sini, tengoknya tak sempat istirahat. Ini tak sempat istirahat dan tertidur tidur. Jam berapa kita nanti ke rumah Bapak pagi? Habis sholat maghrib langsung jalan. Kalau gitu duduk aja dulu. Duduk agak 15 menit, mandi, siap berangkat datang rumah. Ini perlu saya jelaskan sebagai anak dusta di antara Bapak. Ustaz kemarin dari Pekanbaru, terus ke Batam, terus ke Bintan, terus ke Selat Panjang, besok balik lagi. Terus bukan istirahatnya apa? Istirahatnya nanti di surga bersama takut. Jangan pernah berpikir kita istirahat di dunia, karena dunia ini bukan tempat istirahat. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau masuk surga, masuk neraka jahanam, apa yang istirahat? Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Amin. Saya tadi menduga tak bisa saya ceramah dengan suara yang kuat macam ini. Saya mau tadi tanya, seperti nanti kita malam tapi kabar kita apa
Tapi malam ini saya tetap bersuara berapi-api menggelegar. Kenapa? Karena menengok ada pejabat-pejabat kita, Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak Angkatan Laut. Mereka orang-orang yang masih punya seragam, punya pistol, punya kuasa, punya jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah sesuai kemampuan. Ini kira-kira boleh saya tanya? Boleh? Dalam 45 menit saya ceramah begini nanya, boleh atau tak boleh? Kira-kira menolong agama ini, mana yang bisa menolong agama ini? Ustadz atau polisi? Saya tahu dia malah bingung. Mau dibilang ustadz, nanti Pak Polisi menangkap. Mau dibilang polisi, nanti ustadz merajuk berhenti belajar ceramah. Mari kita tolong agama Allah, mari kita naikkan masjid, mari kita bayar zakat, mari kita bantu fakir miskin. Ustaz menolong agama dengan ceramah, tapi polisi tidak perlu ceramah, nggak perlu tabligh akbar, cukup diam. Kapolsek, Babin Kamtibmas, bayar zakat. Kalau enggak, ucupin pinjam. Bisa apa? Bisa. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih bersih. Jangan nanti setelah pensiun, baju ditarik negara, pistol besi sudah tak di tangan, tinggal pistol kain. Itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang mati. Kenapa pula anak-anak yang masalah? Ceramahlah saya di masjid, merapi-api, mari kita tolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Selesai dalam mengajar, datang di orang-orang. Apa yang bisa kita bantu Ustaz? Bapak, saya pensiunan tentara. Masih aktif? Sudah pensiun, saya bilang istighfar. Mohon maaf bapak-bapak yang sudah pensiun. Kan saya bilang tadi yang tersinggung. Kalau tersinggung, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti, hanya pindah pengabdian. Yang dulu mengabdinya di kantor, yang dulu mengabdinya pada negara, sekarang mengabdi kepada umat. Secara tugas, Pak Asman sudah pensiun dari Polri, tapi beliau tetap mengabdikan dirinya sebagai bupati, karena menurut dia itulah cara bisa menolong agama Allah, menolong pesantren, menolong masyarakat. Tapi memang situasi kondisinya sekarang yang begitulah, maka di berbagai kabupaten kota dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Makassar itu Sulawesi, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bekerja sama, kita saling tolong-menolong sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, Indonesia ini masih tetap bisa bertahan dalam baldatul thayyibatul barakul ghafur insyaallah. Amin. Ustaz Somad yang azan subuh. Hayya shalah. Tapi kalau yang azannya orang yang punya jabatan kekuasaan, hayya shalah, yang azan tadi apa kata dan Ramil sama Babinsa, siap mana? Yang saya cakapkan ini dalam satu harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan kambing, manusia mati meninggalkan. Presiden Soekarno berkuasa, namanya tertulis di jalan di Maroko tempat saya kuliah, Jalan Soekarno, dihormati oleh KTP non-blok, blok barat Amerika, blok timur Rusia, non-blok kekuatan dunia ketiga, barat Amerika, timur Rusia, non-blok Indonesia tokoh Soekarno tumbang Orde Lama.
yang tinggal apa? Masjid SD. Kelak mesti dilakukan terdosa saja. Naik Presiden Soeharto 32 tahun berkuasa, tumbang 98. Apa yang bertahan? Masjid Muslim Pancasila yang atapnya tidak pakai uang tapi mengikut arsitektur Masjid Wali Songo. Apa yang terjadi? Yang tinggal adalah apa yang kita tolong buat agama. Taman Mini Indonesia kita ada masjid besar canggih, masjid aktif. Saya sampaikan dari surat waktu ini masjid itu rupanya putih. Sesusah-susahnya, sepayah-payahnya usaha dalam menolong agama Allah ini karena jabatan tak lama, kekuasaan akan sirna, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jenderal bintang 4 paling berani, semua orang tahu ceritanya, namanya Jenderal Muhammad Yusuf. Kalau bintang 4 jenderal, kalau bintang 5 kompor mata, kalau bintang 7 sakit kepala. Jenderal gagah, berani dari timur Indonesia, dari kota terjauh di dunia, ujung mana? Makassar. Pulang ke kampung, dibangunnya Masjid Al-Markas Al-Islamic Center Makassar, ujung pandang di samping pantai Losan yang indah. Pada akhirnya jabatan kekuasaan yang kekal abadi adalah yang dipakai untuk menolong agama. Guru mengaji, penggali kubur, anak yatim, fakir miskin, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rasulullah itu menyuruh polisi sedekah, menyuruh tentara sedekah, menyuruh bupati, gubernur, pejabat nolong pesantren. Dia sendiri apa yang dia buat? Saya punya channel YouTube namanya Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan mengupload 40 video. Tiap bulan 40 video. Duit yang masuk ke channel YouTube itu 1 bulan 150 juta. Duitnya habis untuk gaji guru, makan santri, bayar listrik, bayar air, security, bangunan, habis. Seperak pun tak saya ambil. Ini perlu saya jelaskan supaya kalau ada orang yang nuduh ngomong aja, cakap aja, sumpah kan itu bersama itu pakai mobil. Kami tengok di video dia pakai mobil mewah, bukan mobil saya, mobil dinas wakil bupati. Kemudian saya tanya Pak Wakil Bupati, itu dulu bukan mobil beliau juga. Kami tidak ada mobil Ustaz, ada duit. Ini mobil pinjaman Ustaz. Jadi tidak semua yang kita pakai itu punya kita. Itu Abdul Somad itu kami tengok pakai mobil motor gede, punya panitia sudah. Itu kami tengok di mana-mana pakai mobil mewah, punya pengusaha sudah. Yang punya kita adalah yang kita pakai. Ini saya jelaskan supaya jangan Bapak Ibu termakan isu fitnah. Abdul Somad beli mobil hasil dari YouTube. Dari mana kau tahu? Kau dengar suara knalpotnya? Tuk tuk tuk. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah fitnah. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Inja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi.
saya bawa ke Polda. Datang saya laporkan ke Polda, polisi daerah Riau. Pak Polda, saya mau lapor sama orang yang fitnah saya di FB. Kata Pak Polda, maafkan saja lah Pak Ustaz. Ustaz kan sering ceramah, maafkan. Tiada maaf lagi. Tangkap Polda. Kalau itu Ustaz kami di BAP, terserah. Mau BAP, mau PBB, terserah. Di BAP hidup saya. Nanti Ustaz jadwal selamanya terganggu. Nanti Ustaz akan dipanggil kejaksaan pengadilan. Enggak apa-apa, saya siap. 2 hari dia dipanggil, panggil kejaksaan, panggil pengadilan. Dan media saya juga datang. Pas ditanya, kenapa datang? Mencret. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas dengan mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas dengan gigi. Al-anfu bil anfi, hidung balas dengan hidung. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas dengan telinga. Wal juruh al-qisas, kalau kau dilukai, lukai juga. Tapi ayatnya belum titik. Paman apa? Siapa yang mau memaafkan? Wa aslaha, siapa yang mau berdamai? Fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya nanti akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau salahnya memaafkan, kenapa Ustaz lapor ke Polda? Memberi pelajaran. Makanya kalau ada jamaah yang datang lapor ke saya dihina tetangga saya, Pak Ustaz, saya disakitinya Pak Ustaz. Dia berharap saya akan mengatakan sama. Kalau kita dicuri orang, sama. Helm kita diambil orang, sama. Bini kita diambil orang, bodoh. Man mata dunia mati bahwa syahid. Jangan mati membela hartanya, mati dia mati syahid. Islam ini bukan sekedar akhlak, tapi Islam juga ada hukum. Islam ini bukan sekedar sabar, tapi juga Islam ada ketegasan. Alladzina amanu wa amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Orang yang berbuat baik, beramal saleh, beriman masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang yang mendustakan ayat kami, orang yang ingkar, orang yang kafir, ulaika ashabun nar. Ada hukuman, ada punishment. Negara kita ini negara hukum, tapi ada yang lebih tinggi daripada hukum. Apa dia? Maaf. Apakah Bapak bisa memaafkan? Apakah Ibu bisa memaafkan? Bisa Allah. Itulah inti daripada silaturahim. Bagaimana kita mau mewujudkan unggul, agamis, sejahtera? Kalau Tuhan beli peniti, jangan dicucukkan ke saya lukis. Kalau Mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Patutlah dia mati pas jam 9:30. Saya udah banyak juga saya tempat ceramah di mana-mana. Baru di Meranti hilang yang bisa di-stay. 60 menit mati-mati dia. Sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah temanya tak banyak, hanya membahas tentang masalah rasa dan iri hati. Tapi kalau itu bisa kita selesaikan, hubungan kita menjadi harmonis, bertetangga, berumah tangga, dengan jamaah, dengan kawan, dengan sahabat. Kalau hubungan kita sudah baik, kita akan bisa membangun Riau, Lancang Kuning, Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, Baldatun, Thayyibatun, Warahmatullahi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
rabbal alamin. Kita ambil barokah orang ramai. Tak tahu masa di mulut yang mana depan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya dari masa negeri, bisa kita menyambung silaturahim dalam halal bihalal. Yang sakit-sakit yang Allah penyakitnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Al-akhirin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'alna dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa ulama kami, dosa anak-anak kami, dosa semua saudara kami yang hadir ini, Allah. Wala dayna illa qadaita. Tolong kami lunas hutang piutang riba ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hasilan illa zawwajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala baligan illa anjabta. Yang belum ada keturunan berikan anak menghafal Quran mujahid fisabilillah. Wala mutahidan illa lanjahta. Yang ujian meluluskan dengan nilai tertinggi dan terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat zahir dan batin. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salam. Segala hajat dan hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allah menjadikan hadal balada baladan aminah, jadikan meranti negeri yang aman dan damai. Allah membalikkan ulata umurina, jadikan